Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif bersama saya, Yunita Antiri Masari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK 05 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita ada nilai-nilai ya. Nilainya biasanya kalau SMK apa? Bisa. Nanti ketika saya menyebutkan SMK bisa. Atau ya Bapak Ibu? Ya, kita coba. SMK bisa. Ya, tepuk tangan untuk SMK tercinta kita Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kira-kira budaya positif di sekolah itu penting tidak ya? Kenapa? Yang bisa ini Bapak Ibu? Pentingnya budaya positif di sekolah kita itu untuk apa kira-kira? Bagaimana kalau semisal di sekolah kita itu tidak ada budaya positif? Apa yang akan terjadi? Coba Bapak Ibu? Amburadul, iya. Jadi dimanapun tempatnya di sekolah manapun pasti ada yang namanya budaya positif, kegiatan positif yang ada di sekolah masing-masing. Monggo Pak, next. Ya, ini konsep inti budaya positif. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya sampaikan di sini saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu, bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kita di sini sama-sama untuk belajar bersama. Kita belajar bersama untuk kepentingan sekolah kita, bukan untuk kepentingan saya. Ya walaupun ini adalah tugas saya dalam guru penggerak di modul 1 tentang budaya positif, tapi ini konsep inti budaya positif ini untuk keperluan kita bersama, bukan hanya untuk keperluan saya saja. Jadi nanti semoga dengan penjabaran materi pada pagi hari ini akan bermanfaat, akan berimbas baik untuk sekolah kita gitu. Nah ini di sini konsep ini budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada budaya positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Begitu. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan kata-kata ini belum? Atau masih asing gitu ya Bapak Ibu? Apakah sudah pernah mendengarkan tentang yang keyakinan kelas, tentang posisi kontrol guru? Kita sebagai guru juga punya posisi kontrol Bapak Ibu. Kita nggak boleh langsung mengatakan punya A, B, C, D, tapi kita punya posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah. Gitu. Next Pak. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ini bisa Bapak Ibu cermati. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila? Ada? Ya, berbinaan lomba, bergotong royong. Nah, dari sini ya. Nah, kenapa kita berdasarkan prinsip berdiferensiasi? Nah, kita bisa menggunakan prinsip berdiferensiasi itu kita melihat kebutuhan murid kita. Seperti kata Ibu Jawantara, kan bilangnya kita sebagai guru di sekolah itu kita mendidik anak-anak kita ya, kita menuntut anak-anak murid kita supaya mereka bisa mengenali potensi mereka masing-masing. Itu tugas kita hanya menuntut sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ibu Jawantara. Ibarat kita itu petani di sawah, kita menaburkan benih, kita pupuk, kita merawat, kemudian hasilnya akan dibagi di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu guru di sini ibarat petani yang menciptakan padi untuk generasi yang akan datang. Nah, anak-anak kita ini mempunyai kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zamannya. Setiap anak itu, setiap pribadi adalah unik. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir antara keluarga dengan bayi sama?
Benar nggih? Dan sama dengan Bapak, sama dengan murid-murid kita. Semisal si Mas A dengan si Mas B itu juga potensi yang mereka miliki juga berbeda-beda. Gitu. Jadi setiap anak itu unik, setiap anak itu punya korbannya masing-masing. Seperti yang disampaikan Pak Adam dulu dibarengan dengan pohon ya Pak ya. Satu pohon mangga itu ada kadang rasanya aja beda-beda. Ada yang manis, ada yang manis sekali, ada yang kecut biasa, ada yang kecut sekali. Gitu. Nah, ini tugas kita menuntut mereka mengenali potensi mereka masing-masing. Tanpa adanya mereka itu minder, malu dengan potensi yang mereka miliki. Akhirnya kita mendukung. Gitu. Kemudian ada yang namanya sesuai dengan kodrat zaman. Kita kan bukunya sudah di 2020 kan ya Bapak Ibu. Kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini luar biasa sekali. Nah di sini kita menuntut anak-anak kita mengenali biar mereka itu tidak kalah dengan keadaan zaman. Mereka bisa mengikuti perkembangan zaman. Tentunya tentang teknologi. Jadi mereka biar nanti tidak kaget. Ketika hidup di zaman-zaman yang akan datang, mereka sudah bisa mengimbanginya. Mereka tidak kaget. Jadi berdiferensiasi. Mereka kita meyakinkan setiap anak itu punya kodratnya masing-masing. Tinggal kita menyesuaikan. Kalau semisal murid A ini bisa kita ajar dengan kita ambil contoh perkalian sudah sampai 8 kali 9, sedangkan siswa satunya tidak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anak. Karena kemampuan anak itu beda-beda. Kita minta gimana ini anaknya supaya potensi yang mereka miliki itu kita kenali dan dia mau mengambil potensinya. Begitu. Nah kemudian ini sesuai dengan teori sekolah modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada pendekatan kognitif, kemudian ada pendekatan sosial, kemudian ada pendekatan kognitif. Jadi gini Bapak Ibu, kalau semisal kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita harus mempunyai pendekatan sesuai dengan kebutuhan murid. Gak mungkin kita mau menyamakan murid A dan murid B pendekatannya sama. Belum tentu, misal saya mendekati Pak Pada dengan cara yang halus, saya mendekati Pak Ada juga dengan cara yang halus. Karena masing-masing orang punya ciri masing-masing. Jadi pandai kita untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. Nah, mewujudkan profil pelajar Pancasila, insya Allah di sekolah kita muridnya beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa. Semoga murid kita di SMA kita itu beriman dan bertakwa. Kenapa? Ketika saya bilang sama teman-teman saya, punya saya SMA-nya adalah berbasis pondok pesantren. Itu yang saya banggakan. Insya Allah anak-anak kita, insya Allah murid-murid kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia ketika bertemu dengan Bapak Ibu gurunya, cium tangan. Bapak Ibu kalau sudah muridnya, dicium boten tangannya. Saliman boten. Salaman separuh boten murid-muridnya. Separuh Ibu. Nah jadi itu sudah termasuk ciri profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Jadi wawasannya luas. Kemudian siswa-siswa kita juga berpotensi kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Insya Allah nanti sekolah kita bisa menampilkan profil pelajar Pancasila. Next Pak. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini ada ilusinya ya. Ini ibaratkan muridnya, ini murid kita. Sedangkan ini adalah kita gurunya. Kita tidak bisa mengontrol murid, kita tidak bisa murid sesuai dengan kemauan kita, ini tidak bisa. Jadi ini ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif akan itu bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak, itu tidak bisa. Jadi tidak bisa kita memaksa budak kita. Ketika murid A bisa matematika, belum tentu murid satunya bisa belajar matematika. Apalagi kita mau belajar dengan ada masalah pelajaran. Kita ada berbagai jenis mata pelajaran, apalagi yang jurusan ya. Kita harus mengenali jurusannya masing-masing. Ini kita tidak bisa langsung mengatakan kalian tuh harus bisa seperti ini. Itu tidak bisa.
murid yang berbuat keliru, kita nggak boleh langsung kamu salah, oh salah caranya. Jadi kita tanya dulu kenapa. Semisal kalau ada murid pondok kan saya begitu, murid pondok semisal datang tidak menggunakan sepatu, nah kan nggak boleh langsung, pokoknya nggak usah ini, nggak boleh seperti itu. Kita harus menanyakan dulu kenapa, sebabnya apa, bagaimana. Jadi kita tanya baik-baik dulu, nanti baru kita tahu. Jangan langsung jelas kamu nggak pakai sepatu, ini salah. Jadi kita harus menanyakan dengan baik, dengan nada yang halus, supaya apa tujuannya? Kalau kita menggunakan bahasa yang halus itu gimana? Tenang betul Bapak Ibu, misal saya ngobrol dengan Bapak Ibu, saya menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, kira-kira kan Bapak Ibu nanti bagaimana? Sama kan, anggapannya kaki baliknya kan sama. Kecuali pas misal saya tanya sama Bapak Ibu, menggunakan nadanya beberapa oktaf, menggunakan nada tinggi, sambil menulis sendiri, kira-kira bagaimana anggapannya? Malah jadi emosi ya. Jadi kita tanyakan dulu kenapa, sebabnya apa. Insya Allah nanti dengan cara seperti itu kita bisa mengajarkan murid kita tuh dari kami, insya Allah. Itu next Pak. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus responnya, umumnya ini teori kontrolnya. Dikatakan di sini stimulus respon realitas dari kebutuhan kita sama, sedangkan kenyataannya teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama kebutuhannya. Ada yang bilang, saya ini memiliki sebuah butuh ini, tapi belum tentu yang dibutuhkan sama si A tadi dibutuhkan sama si B. Itu ya, kalau beranggapan kebutuhan kita sama, tidak boleh itu. Pasti kita punya kebutuhan berbeda-beda. Masalah sepele saja, perkara baju misal, apa mungkin ketika Pak Marga semisal, Pak Marga ukuran bajunya XL dipakai sama Bu Ayu, kira-kira bagaimana? Iya, kalau misal ukuran bajunya Pak Marga XL dipakai sama Bu Ayu, kegedean tidak? Kegedean, berarti kan otomatis kebutuhan kita berbeda, karena ada yang ada di dalam kita itu berbeda. Jadi disesuaikan. Kemudian semua orang melihatnya sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, perspektif yang berbeda. Kita punya pandangan sendiri, kita punya prinsip sendiri. Itu bagaimana kita menyelaraskan supaya sama anak sekolah punya peraturan. Itu mana dia? Terus kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Tapi pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang yang orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak perlu mengubah konsep orang, kita cuma memahaminya aja. Memahami, kita berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerti sendiri, kita mengapresiasi. Kita mengapresiasi orang tersebut. Ini ada beberapa stimulus responnya ya Bapak Ibu. Apalagi ini, saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena masing-masing manusia punya teori kontrol sendiri, ya teori masing-masing. Dia tidak bisa sama dengan murid kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid kita sepenuhnya. Kita cukup memantau, melihat perkembangan anak, kemudian kita mengarahkan anak. Ini harus bagaimana sih? Ini harus seperti apa sih? Kita merubah paradigma belajar siswa. Ya, bagaimana siswa itu mengenali potensinya tanpa kita harus berpikiran sama seperti Bapak Ibu dulu. Gitu kan? Stigma ini, paradigma ini kita mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita dulu. Sebelum ke murid kita mulai tanamkan dalam diri kita dulu Bapak Ibu. Gitu ya. Biar apa? Paradigma belajar murid itu nanti bisa berubah secara bertahap. Kalau kita langsung takut, nanti tidak bisa. Next Pak. Nah, ini ada disiplin positif. Sekolah punya kata buat Bapak Ibu. Punya ya. Disiplin positif. Ada nggak sih? Ada nggak sih kira-kira di sekolah yang menerapkan peraturan negatif?
menjadi manusia yang lebih baik lagi. Disiplin positif di sini ini ada berasal kata dari kata disiplina yang artinya belajar. Pernah nggak Bapak Ibu kan pas jadi murid ya? Pernah boleh pulang ke perantau sekolah? Pernah. Saya juga pernah, Bapak Ibu saya juga pernah belajar. Secara tidak sengaja itu ternyata melambat perantau sekolah. Nah dari situ kita belajar. Kita belajar dari sebuah kesalahan. Tapi jangan sering-sering buat kesalahannya. Sudah tahu itu salah sudah balik gitu. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi punya tanggung jawab pada diri sendiri. Sudah tahu sekolah punya peraturan. Jadi jangan bilang saya takut nanti betul sama kepala sekolah, misalnya saya takut kepala sekolah seperti ini, saya nggak boleh seperti itu. Jadi tanamkan pada diri Bapak Ibu. Jadi bertanggung jawab pada diri Bapak Ibu. Ketika kita sudah bisa menerapkan itu, insya Allah ketika kita mengajar murid, kita membimbing ke murid, kita mengarahkan, kita menuntut murid juga akan mengikuti. Wah Bapak Ibu punya tanggung jawab. Masa saya tidak? Saya buat akan berbeda seperti itu. Kemudian berdasarkan yang diyakini, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesabaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi kalau misalkan bermurid, ada murid yang menerapkan disiplin positif di sekolah, kita tidak perlu ibaratnya harus menggunakan embel-embel penghargaan, reward. Jadi cukup mereka tahu mereka salah menggunakan diri mereka sendiri, mereka belajar tanggung jawab lagi. Ya, tanpa ada embel-embel penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kita di sini lebih sering menggunakan yang mana, Bapak Ibu? Lebih sering menggunakan penghargaan, ancaman atau hukuman? Lebih sering mana? Kalau melihat dari kondisi sekolah kita, hukuman karena ada siswa terlambat, Mas, nek keluar, hukumanmu kan misalnya bersihin WC, hukumanmu kan nanti suruh nyapu, jangan, ya, jangan. Jadi dengan begitu, disiplin positif ini mengajarkan anak-anak kita untuk belajar tanggung jawab sampai pada ada penghargaan atau ada hukuman. Jadi pemikiran yang membuat satu murid itu kita sederhana. Itu karena pas sekolah ini rumah kedua bagi murid-murid kita. Jadi diusahakan murid datang ke sekolah, murid mau belajar ke sekolah itu belajar nyaman dulu, nyaman dengan sekolahnya, nyaman dengan lingkungannya, senang dengan bapak ibu gurunya. Ya, kalau setelah bapak ibu gurunya sudah menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, terus nanti memberikan materi juga murid-muridnya dengan tanggap. Nah, nanti anak-anak itu tanpa bapak ibu guru suruh, mereka sudah antusias. Misal pelajarannya Pak Ada, kalau pelajarannya Pak Ada ini menyenangkan sekali. Sedangkan Pak Ada belum jam masuknya, anak-anak sudah nyari, jadi sudah antusias sekali. Benarnya mereka otomatis menyenangkan tanpa ada ancaman atau hukuman atau bahkan daripada, tapi mereka sudah senang dengan pembelajaran yang ada sama. Kemudian dari sisi macam-macam di sini sebagai pendidik, ini sebagai kita ya, kita menjawab kita. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya datang dari diri sendiri. Ya, nilai-nilai kebajikannya apa? Berkata, coba jujur, menjawab, pengalaman masing-masing ini. Ini tujuan sebagai pendidik itu tugas kita, tugas sebagai guru, tugas sebagai guru ketika di sekolah. Sekolah-sekolah ketika kita bisa memberikan disiplin positif kita di sekolah, anak-anak kita nanti bisa menerapkannya bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan manapun berada, mereka bisa menerapkan disiplin positif ini tadi. Jadi itu harapannya kita, semoga waktu kita bisa seperti ini.
dari intrinsik dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Jadi ini motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan ibadah atau penghargaan dari orang lain, itu dari luar, dari luar. Jadi murid takut dengan peraturan sekolah, takut dengan Bapak Ibu guru. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, untuk menghindari hukuman tadi, aku datang lebih awal kan, supaya tidak dihukum sama Bapak Ibu guru. Aku mau datang lebih awal kan, supaya aku dapat penghargaan dari Bapak Ibu guru. Itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Setidaknya harus bagaimana? Jadi mulai dari diri sendiri. Aku mau datang tepat waktu karena untuk melakukan diri sendiri, bukan karena takut ancaman atau hukuman atau dapat imbalan dari Bapak Ibu guru. Itu. Kemudian kalau motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Itu motivasi dalam dirinya, dalam diri murid atau dari dalam diri kita sendiri. Jadi mereka tuh pengen menghargai diri mereka sendiri tanpa harus melihat peraturan sekolah, tanpa harus takut dengan Bapak Ibu guru. Tapi kalau tanam dalam diri mereka sendiri, nanti mereka bisa memaksimalkan rasa tanggung jawab mereka, rasa percaya diri mereka tertanam dalam diri tanpa harus ada yang lainnya. Itu untuk menjadi yang mereka inginkan sesuai dengan motivasi intrinsiknya, mulai dari dalam dirinya. Itu. Next. Nah, berkaitan dengan itu tadi, ini ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Bapak dan Ibu, kira-kira sudah pernah yang mendengar kata hukuman? Hukuman itu gimana sih? Ribut, hukuman. Nggak usah. Oke, tadi saya bilang SMK biar gak kantor ya, biar gak kantor. Nanti kalau nanti saya bilang SMK, bisanya tidak kali deh. Biar jangan saya ini kayak saya didongeng di depan nih, mendongengkan Bapak Ibu guru itu. Itu ya, kita mulai ya. SMK bisa. Saudara kita semua. Saya kalau bisa belajar bicara di depan ketika Bapak Ibu guru itu, saya dongeng apa ya? Nah, pernah ya kalau bilang hukuman, kemudian konsekuensi, pernah ya? Kalau restitusi pernah belum dengar kata restitusi? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Kalau hukuman ini bersifat satu arah. Ya, kamu melakukan kesalahan harus dapat hukuman. Kemudian bersifat hukuman fisik dan psikis. Kalau fisik berarti di fisik ya, di fisik. Kalau psikis di jiwa, di hati. Di yang mulut-mulutnya tajam ini biasanya kalau misalnya temannya atau muridnya itu jangan Bapak Ibu. Mungkin di fisiknya itu baik-baik saja, tapi kita tidak tahu mental seseorang. Kita tidak tahu kondisi hati seseorang. Jadi kalau semisal berbicara itu menggunakan bahasa yang baik, jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Walaupun kenyataannya kita itu pasti secara tidak langsung sengaja pasti pernah menyinggung atau menyakiti perasaan
Kemudian hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi buat belum pernah sekolah sama masak ini, seperti kamu kan pada saya tidak hadir jam segini aku pulang. Hukum saja, mana waktu kalau kita sekolah itu, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Karena kira-kira belum aku buat sibuk aktif, misal buat lah ya, kalau misal aku di musuh gimana ya, kok didisik. Padahal berkaca jujur tidak mungkin buat yang marah-marah ya kan? Kemudian konsekuensi itu berkaitan apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah tahu konsekuensinya, kalau saya salah melakukan perbuatan ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi langsung kita sudah berpikir sudah tahu, kita sudah bisa melakukan. Nah ini sikap guru selalu memonitor murid tetap dibuat tidak merasa nyaman. Padahal tujuannya kita belajar supaya murid nyaman. Semisal kalau tidak nyaman sama sekolah bagaimana? Pelajaran duluan misal berapa bulan kita datang duluan? Sampai 4 jam, 5 jam bisa. Nah, tidak nyaman sama gurunya, itu gimana? Murid bukan buku. Pak, ya istirahat, bu, mulai. Apa lagi? Belum nah, izin ke kamar mandi. Ada orang mau ke kamar mandi. Pak, izin ya Pak ya, mau gini Pak. Nah, itu sebenarnya tidak nyaman. Pak, kesuwan Pak, boleh. Nah, setidaknya kita memberikan rasa nyaman kepada murid-murid kita. Nyaman dalam arti belajar ya Bapak Ibu, bukan nyaman yang lainnya ya. Karena sekolah kita kan guru-gurunya masih muda, masih cantik, ganteng, dan insya Allah belum ada masakannya. Semoga nanti segera ada masakannya ya. Nah ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Jadi kita memberikan apa namanya rencana tadi, peraturannya seperti ini dan kita sepakati bersama. Yang menyepakati bukan hanya saya sendiri, tapi kesepakatan bersama seluruh warga sekolah. Dalam itu kecil nanti kita bisa membuat konsekuensi bersama bersama dengan wali kelas atau bapak ibu guru mata pelajaran yang lainnya. Nah sekarang kita bahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sama mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Itu maksudnya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, murid keliru semisal, murid itu sudah mempunyai pemikiran sendiri, wah keliru, aku harus bagaimana? Nanti kita sebagai pembaca dua adalah nanti kita menstabilkan, kita tanya dulu, ditanya baik-baik dulu. Nah nanti dari itu ya murid belajar dengan kesalahan. Kita sebagai guru aja kadang merasa keliru ya, kita merasa salah. Nah mau apalagi murid itu yang perlu kita bimbing, kita perlu kita tuntun. Itu mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Maksudnya mencari solusi sendiri itu kita yang menuntunnya Bapak Ibu. Kita menuntun kamu kenapa, kira-kira sesuai tidak. Nah dari situ murid sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dia sudah punya jawaban tentang masalahnya mereka sendiri. Bu, aku belum mengerjain tugasnya Pak Ageng ya, gimana ya? Konfirmasi langsung dengan Bapak Ibu gurunya. Harus bagaimana? Jadi nanti dengan seperti itu kamu bilang sama Bapak Ibu gurunya, nanti akan dikasih pengertian sama Bapak Ibu gurunya. Jadi kita berdialog dengan murid, kita kolaborasi dengan murid. Nah dari kolaborasi tadi kita juga akan membimbing muridnya, murid juga prakteknya merasa terbuka dengan yang kita. Nah ini kebutuhan dasar manusia kita itu yang kedua banget. Punya kebutuhan apa aja kebutuhannya? Awal itu wah baru sebenarnya mana-mana sama kabunya kebutuhan ya kebutuhan banget sih. Nah ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
punya anak harus dibawa sekolah. Pak, bayar SPP. Pak, bayar studitur. Nah, kita sadar kita kan berusaha memenuhi kebutuhan dasar tadi ya. Memenuhi kebutuhan dasar supaya anak kita tadi bisa mengikuti baik dasar itu atau beres sebagainya. Itu. Next, Pak, nah kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa. Next. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, sama kesemakan. Nah kebutuhan dasar ini tidak bisa kita hilangkan, satu pun tidak bisa. Karena ini setiap manusia pasti punya kebutuhan. Kalau kebutuhan bertahan itu apa? Kayak makanan, pakaian, rumah, tempat tinggal, kesehatan. Yang paling utama bertahan hidup. Bapak Ibu punya rumah boleh? Punya bukan? Ada ya, mereka kan masih beda sama Bapak Ibu. Bapak orang tuanya pasti punya ya. Nah itu juga kita yang paling sekali itu pakaian, dari segi pakaian. Itu juga termasuk bertahan hidup. Gak mungkin kita kemana-mana gak kita pakai juga gak mungkin. Tapi kalau kita daerah ya gak mungkin gitu. Nah ini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kesehatannya juga boleh sekarang kan musim sakit ya, sakit-sakitan ya. Dan dijaga sekarang boleh dulu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pernah gak sih dulu ya, murid kita semisal nenek dari pola ini. Ada gak murid kita seperti itu? Pola ini nenek. Kemudian kita ibaratnya merasa ibu bocah merasa tentang ibu bocah kita punya. Nah mungkin dari situ murid kita itu pengen diperdulikan, pengen kasih sayang mungkin di rumah. Ini di rumah apa ya? Bapak ibunya jadi kurang kasih sayang, mungkin dia kayaknya di sekolah gitu. Tapi tidak apa Bapak Ibu. Nah, karena ini tadi rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, berbagi, diberikan dorongan itu juga penting. Bapak Ibu pasti di kampung ada kegiatan ya, kayak PKK, kemudian bapak-bapak yang di pos kemudian. Nah, kalau semisal kita di kampung atau di mana pun tempatnya, kalau semisal kita balik, kita ini kan tadi di warga juga kan disambut dengan welcome ya. Ya kita akan diterima, dipedulikan. Kalau misal kita punya kegiatan apa, nanti mereka juga mau bergotong royong kerjasama sama kita, kemudian berbagi. Dan kita menjadi ambil dalam kelompok itu tadi. Kita ambil dalam kelompok itu tadi. Dan dari situ kita sudah saya diterima di kelompok ini. Saya merasa saya diterima, saya kasih saya di sini saya dapat yang tidak saya dapatkan di tempat lain, tapi di sini saya merasa berharga, saya merasa tersayangi. Di sini juga termasuk dalam kebutuhan dasar. Penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk merasa dianggap, berprestasi, diakui, memimpin dan didengar. Keinginan untuk merasa dianggap itu seperti apa sih? Keinginan untuk merasa dianggap. Mungkin ada dua ibu yang bisa ini diapresiasi. Ayo Pak Magda berlomba bimbing anak-anaknya, ternyata dapat memenangkan lomba ini. Itu kan termasuk wah, diakui. Muridnya juga diakui, muridnya juga diakui. Terus kita punya harga diri yang baik ya. Kadang kalau semisal tidak sesuai, sesuai itu harga diri ada yang masih seperti itu ya. Kemudian dianggap berprestasi, diakui dan didengar. Kita berbicara kayak saya berbicara di sini aja, saya juga butuh puaskan di Bapak Ibu. Ketika saya berbicara di depan, nggak di rumah ya, saya mau gitu. Nah ini termasuk dalam kebutuhan dasar saya menguasai tadi, didengarkan, walaupun kadang kita kalau cerita sama orang tidak masih solusi kita sebenarnya didengarkan, dia sudah merasa senang. Kemudian kita juga butuh kebebasan, mandiri, mampu mengendalikan arah dirinya, mencoba hal baru dan memiliki pilihan. Kalau semisal kita belum kita juga diberikan kebebasan dan kita juga manusia yang Bapak Ibu
juga saya sebagai pemburu Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar, oke? Sama-sama belajar untuk menciptakan sekolah kita yang lebih baik lagi. Itu. Kemudian kesenangan. Kita pasti punya hobi masing-masing, punya rasa aku lebih stres hanya di sekolah, aku pengen cari kesenangan deh. Apa kesenangannya? Bisa nge-gym, kemudian bisa misalnya suka ngomong-ngomong, dan itu juga butuh Bapak Ibu. Jangan dibilang Bapak Ibu tidak butuh, kita juga butuh. Apa namanya olahraga sekarang? Kita butuh sama saya guys juga dengan pekerjaan rutinitas di rumah, di sekolah, kemudian dengan kegiatan yang lain, saya butuh gini. Jadi jangan mau kalah dengan anak-anak zaman now ya Bapak Ibu ya, jangan mau kalah dengan kids zaman now. Kita juga butuh kesenangan, asal kesenangannya malah sih dalam bentuk positif, tidak masalah. Misalnya ibu-ibu yang sudah menikah ikut kajian rohani supaya menjadi yang soleha. Kemudian yang bapak-bapak ikut kajian supaya tambah sayang sama istrinya. Uang bulanannya ditambah, ini masuk banget nanti istrinya. Betul banget. Kalau susah, mas ini uang bulanannya kemarin dapat 3 juta, sekarang dapat 4 juta. Dikasih istrinya semua. Buat tenang Bapak Ibu, dino dimasak sing enak-enak bojone. Semisal bojone lagi teko baru buat gawe. Kesal luas suami istrinya berdebat itu. Berbuat Pak. Ajeng nunjuk nopo. Nah itu udah senang banget. Udah senang banget gitu. Ya, ini tadi kesenangan bermain, antusiasme, tertawa, humor. Sudah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak bisa kita hindarkan bahwa kita butuh bertahan hidup. Kita butuh rasa kasih sayang dan diterima, kita butuh penguasaan, ya, untuk diakui baik di sekolah, di lingkungan kita, ataupun di keluarga kita. Itu. Kemudian kita juga butuh kebebasan untuk mengekspresikan diri kita, untuk mandiri, ya, coba baru tadi, coba pasti itu. Kemudian kita juga butuh kesemangat. Ya, setiap manusia pasti punya kebutuhan. Next, Pak. Nah, ini poinnya kita Ibu. 5 posisi kontrol guru. Ini ada apa saja? Posisinya ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada manajer, ada teman dan pemantau. Masing-masing ini 5 posisi kontrol ini bagaimana kita menerapkannya? Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol ini tidak di sekolah? Pernah belum? Yang apa? Yang apa dari kelima ini sudah Bapak-bapak pernah nyoba ngambil? Pernah belum? Mantap. Kemudian ya, secara tidak langsung ya Bapak Ibu tanpa kita sadari, saya pun sendiri setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya baru tahu saya pernah melakukan ini semua. Saya baru sadar setelah saya belajar modul 1.4 budaya positif di LMS guru penggerak, saya baru sadar, oh aku tahu ya ini gitu. Tapi tidak sadar setelah itu kegiatan ini baru sadar kalau sebagai penghukum, semisal bocah ini ragu buat tugas saya lebih mas buat kok gak bawa tugasnya. Kamu tahu konsekuensinya apa? Gak bawa tugasnya. Jadi saya tidak suka sebagai penghukum telah membuat merasa bersalah. Saya merasa salah, merasa kena. Aku sebagai guru begini. Sebagai manajer, sebagai teman. Saya tidak senang ajar anak-anak SMA itu kita bisa saling berkoordinasi ya, kita saling berkolaborasi, bisa dianggap sebagai temannya. Pendekatan secara
baik muridnya dan bapak ibu gurunya datang ke tempat laku, mau pulang ke tempat laku, ya. Nah, dari sini kita mengoreksi, kita jadi temannya. Oh iya tuh nggak semalam habis nonton apa? Habis nonton berapa ini bu? Mamanya siapa ini bu? Ada Jumbo, ada Pikayu, ada dan sebagainya. Dari situ kita mengoreksi, oh ternyata anak itu suka dengan nonton-nonton kayak gitu. Dan dari situ nanti kita melakukan pendekatan. Buat coba, kalau semisal nonton tuh boleh. Buat coba sambil punya batas waktunya. Belajar dulu, belajarnya sampai siang. Kemudian nanti sisanya bisa nanti sambil nonton. Terus nanti sampai jam 12 istirahat, beberapa sekolahnya nggak terlalu banyak. Ini kan bisa kita sebagai teman. Gitu. Next Pak. Ini tadi yang posisi kontrol ya ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak memakai sepatu saat sekolah ini. Bapak Ibu guru pakai sepatu semua ya. Bapak pakai dulu ya. Pakai ya. Pakai sepatu semua. Jangan pakai sandal ya. Ada. Murid kita ada yang pakai sandal ya. Ada. Alhamdulillah. Gitu. Kalau karena sakit ya kakinya ya. Ya karena sakit kakinya. Jadi nggak boleh kita pakai di Bapak Ibu. Nggak boleh. Children sekarang udah sepatu balik ya balik kita balik sekolah nantinya. Kita harus menghargai murid datang ke sekolah kita sudah alhamdulillah sekali. Gitu. Nah ini contohnya murid tidak pakai sepatu saat sekolah. Kemudian 5 posisi kontrol yang digunakan di sini adalah menghukum dan membuat perasaan bersalah. Semisal tidak pakai sepatu atau tidak pakai sepatu disuruh hormat dengan berarti selama 30 menit saja hormat yang cagak bendera kira kecil. Nah kan kasihan. Ini sebagai penghukumnya. Tapi insya Allah kalau zaman sekarang tidak ada yang hukumannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Beda kalau di zaman kita ya Bapak Ibu ya. Pukulnya doang dipukul tangannya. Kalau semisal dilaporin sama bapak atau ibunya di rumah, gimana akan ditambahin? Ditambahin Bapak Ibu. Iya saya pernah merasakan seperti itu. Waktu itu buku saya panjang, terus bomo itu hilang. Orang aduk, sepatunya tak diubah. Zaman SD saya dulu, ketika masuk kelas berbaris, diperiksa bukunya sama bapak ibu gurunya, diperiksa. Datang gimana? Nama ini tak ada masalah yang bukan. Mana bukunya? Pokok. Selanjutnya gitu. Nah zaman sekarang sistem seperti itu kita terapkan sama anak-anak kita dari mana dulu? Sistem kita terapkan sistem seperti itu anak-anak kita seperti apa? Malah baca dulu nih. Gitu. Jadi susah beleknya itu malah baca dulu nih. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang mas bukunya dicolong, dibungkus, dibagi. Terus semisal saya nggak bisa bayangin kalau bukunya panjang, bapak ibu melakukan tentang mulut boleh. Nah bukunya doang, mulut sama panjang. Kemana gak sih nasinya awe kan enak-enak ya? Ayamnya enak, nilainya enak, ini kan enak gitu. Jadi semakin berbanyak jumlah kita harus bisa menyesuaikan sistem itu tadi semangat sekali peraturan yang zamannya lagi. Kemudian ini membuat perasaan bersalah. Wes muridnya terang sepatu, kita posisi hukum, kita menghukum ngamal murid menghormat. Berarti wes rasa hukum, kita menggunakan membuat merasa bersalah aja, korbannya dibuat merasa bersalah. Ini kalau semisal kalimatnya seperti ini ada tanda seluruh gimana intonasinya? Pak Was tidak intonasinya gimana kalau seperti itu Kak? Kali Bapak Ibu bilang mau kamu. Jadi intonasinya kan keras ya, intonasinya keras. Berapa kali Bapak Ibu bilang sama kamu selalu saja mengatakan Bapak Ibu guru. Gak mungkin buat mengatakan Bapak Ibu guru bilang seperti itu berarti betul gak mungkin ya teman. Jangan saya minta maaf. Murid kita seperti ini Bapak Ibu ya. Ya gak ada yang kalau Bapak Ibu gurunya ya. Gak ada. Di sini punya baik-baik penting kok. Insya Allah. Nah ini buat merasa bersalah.
Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Dari situ kita sudah belajar tentang tanggung jawab. Aku perlu ranggo sepatu sekolah, ranggo seragam sekolah. Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Tapi murid-murid kan semuanya pakai sepatu ya Bu Ibu ya, pakai semuanya. Nggak ada yang nggak pakai sepatu, semuanya pakai sepatu di sini Bu ya. Alhamdulillah. Semoga murid-murid kita ke depannya menjadi lebih tertib lagi. Next Pak. Nah, saya pengen menguji Bapak Ibu. Saya pengen tahu Bapak Ibu nanti posisi kontrol apakah aku atau seperti ini. Kalau kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk dalam posisi kontrol apa? Dibaliknya Pak Bapak, boleh Pak dibaca tadi Pak. Membuat rasa bersalah. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Oke, next. Nah, kalau ini kamu tidak pernah sungguh-sungguh melakukannya. Ini apa ini? Posisi kontrol apa kita? Apa Pak Ben? Kira-kira Pak Ben? Ini posisi kontrol Pak. Kamu tidak pernah sungguh-sungguh melakukannya. Ya, kami bilangnya sikap manajer. Kepemimpinan ya, kamu tidak pernah sungguh-sungguh melakukannya. Termasuk dalam apa? Ini di sini kita tidak belajar salah dan benar ya Bapak Ibu. Ya kita belajar ini kira-kira nanti di bawah kontrol apa, gitu ya. Apa kira-kira? Kami tadi manajer. Bapak Ibu boleh lain? Merasa bersalah, Bulisma. Apa? Merasa bersalah. Pak Budi? Merasa bersalah. Bukan ikut-ikutan ya Pak ya. Bukan ikut-ikutan. Next Pak. Nah, kalau ini apa kira-kira? Pak Ageng. Apa Pak kira-kira Pak? Sebagai manajer. Yang lain? Bayu. Apa? Teman, sebagai teman. Ya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Aku manajer, Bayu teman. Apa ya? Sebagai manajer. Bu, apa Bu? Atau sebagai manajer. Oke, kita next. Nah, kalau ini posisi kontrol apakah aku? Ayo Pak, lakukan dari Bapak Ibu dulu ya. Ini termasuk apa? Sebagai teman. Next. Nah ini posisi kontrol yang apa ini? Dari 5 posisi kontrol dulu tadi sebutnya apa? Sebagai teman, manajer, penghukum, merasa bersalah. Merasa bersalah. Apalagi? Gak apa-apa Bu Ibu. Salah kita belajar bareng-bareng. Belum tentu saya di sini juga benar. Makanya ini saya ajak Bapak Ibu untuk berdiskusi ini supaya kita bisa mengerti, bisa tahu posisi kontrol kita. Nah ini posisi kontrol apa aku? Bayi sebagai merasa bersalah. Ada merasa bersalah. Satu suara. Penghukum. Oke, next. Nah, tadi kita lihat posisi kontrol, ya. Ada manajer, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan manajerial. Nah ini terus kita ke keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa Bapak Ibu? Kok orang peraturan kelas berisik Pak? Kenapa kok malah jadi keyakinan kelas? Report Ibu. Report Bu. Ya, kalau semisal kita buat peraturan kelas, kita bikin kesepakatan yang bersama-sama dengan murid-murid kita. Kita bikinnya ditulis dari A sampai Z. Kita ketik, tempel, jepret, jadi.
Ya, murid nggak perlu apa, ibaratnya kita, baik guru atau muridnya, peraturan kelasnya hari ini, hari ini nanti konsentrasinya ini. Ya, tapi kalau kita bikin keyakinan kelas, mungkin benar-benar kesepakatan ya. Kalau kita bikin keyakinan atau kesepakatan kelas, tanpa kita melihat tanpa kita melihat tentang peraturannya, tapi sudah tertanam dalam diri Bapak Ibu, tertanam dalam diri murid-murid kita, insya Allah nanti mereka punya rasa tanggung jawabnya, punya rasa tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Betapa harus lebih sama melakukan kesalahan, peraturannya kok ini nanti udah berhubungan. Jadi nanti ketika mereka tahu keyakinan kelasnya, semisal Bapak ngomong gini, keyakinan kelasnya harus membuang sampah pada tempatnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu termasuk peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas. Tapi kalau kalimatnya kita rubah menjadi jagalah kebersihan, itu termasuk apa? Keyakinan kelas, peraturan, keyakinan. Nah dari keyakinan seperti itu kan kita sudah punya rasa tanggung jawab. Ya, jadi murid-murid kita tahu, oh kita harus menjaga kebersihan. Berarti kalau kita menjaga kebersihan, sampahnya tidak dibuang sembarangan. Nah, ini, jadi dalam diri kita sendiri, dalam diri muridnya, kalau mereka punya keyakinan kelas di dalam keyakinan yang ada dalam diri mereka, insya Allah nanti tidak ada jadi hal yang diterima. The next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas nanti bisa dibimbing antara wali kelas dan murid atau dengan guru atau pelajaran. Tuh, nah ini bersifat abstrak. Biasanya ini sedikit keyakinan itu sedikit tapi benar-benar tertanam dalam diri murid-muridnya. Dibuat dalam pernyataan positif. Positif ya bukan pro positif ya, tapi positif. Menggunakan kalimat yang positif. Kalau semisal tadi dilarang membuang sampah, kita ganti kalimatnya, kita ganti jagalah kebersihan. Gitu. Kemudian berupa pernyataan universal, bersifat umum. Sedikit saja kemudian diingat oleh murid. Siti tur mengenal dari murid-murid kita. Kita gawe langkahnya seperti rasanya kan percuma. Jadi Siti wae, tapi muridnya dewe kelingan. Ingat dengan keyakinan kelasnya. Misal hari ini seragam sekolahnya itu kan apa ya bentuknya? Apa menurut kita tadi pakai apa seragamnya? Putih, kerudungnya warna putih. Tadi kalau misalnya baunya yang pakai kerudung warna abu atau bunga atau pink, kira-kira sesuai tidak sama keyakinan sekolahnya? Keyakinan kelasnya? Tidak sesuai. Gitu kan? Nah, semisal kita tahu keyakinan itu sudah ada rasa tanggung jawab dari mereka sendiri. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita bikin keyakinan kelasnya nggak usah tinggi, nggak usah terlalu tinggi, tapi kita juga lihat kondisi sekolah kita, kondisi lingkungan kita, kondisi murid kita seperti apa. Kita tidak bisa menyamakan sekolah kita dengan sekolah A, B, C, D, dan F, terusnya kita nggak bisa. Ya, karena potensi mereka dan punya kita ini berbeda. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita sesuaikan dengan murid kita. Murid kita anaknya baik-baik, berarti kesepakatan sekolahnya harusnya baik juga. Itu kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seluruh. Kalau dalam lingkup kelas, berarti yang terlibat siapa? Murid, guru, mata pelajaran, atau wali kelas. Bisa nggak sih Bu kalau semisal semua guru pelajaran menggunakan keyakinan kelas? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan antara Bapak Ibu dan murid-murid kita. Nah, keyakinan kelas itu tadi kemudian kita tempel di kelas, terus nanti mereka secara langsung lihat gitu aja
Dari 3 tahapan segitiga restitusi, ini yang mana dulu yang kita jabarkan, yang kita bikin dulu ke murid kita? Yang mana? Ya, kan saya bilang tadi segitiga itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog tadi kita menggunakan 3 tahapan restitusi, segitiga restitusi. Yang mana dulu? Yang pertama, validasi tindakan masalah. Kemudian, ada yang lain mungkin yang beda? Boleh? Ada? Yang mana dulu ada? Menanyakan keyakinan dulu, terus validasi, salurkan identitas. Pak Budi, pada dulu Pak. Menanyakan keyakinan, terus validasi, menstabilkan identitas. Ibu, ada tahap sendiri, monggo apa dulu? Ya, 3 tahapan segitiga restitusi itu kita yang pertama menstabilkan identitas dulu. Kita menstabilkan identitas dulu, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinannya. Ya, jadi kita menstabilkan identitas dulu. Kenapa melakukan itu? Penyebabnya apa? Kita stabilkan dulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, kira-kira perbuatan itu sesuai tidak, pilu tidak. Pas orang, ya. Kemudian yang saya menanyakan keyakinan perbuatannya tadi kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelasnya. Oh tidak sesuai. Next Pak. Nah ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nih kalimatnya ada ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ada kalimat Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian Ibu Bapak
Bapak Ibu? Ini ada beberapa pertanyaannya gitu. Suaranya tidak terdengar di Bapak Ibu karena volumenya kecil sekali. Ini juga dalam segitiga resesi saya menggunakan 3 tahapan tadi ya Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir, ini menanyakan tinggal di mana. Ini tahu nggak ini waktu ini siapa? Ini Mbak Inayati. Jadi ini dalam penerapan segitiga resesinya Mbak Inayati di sini tuh jengkel sama salah satu temannya karena temannya ini itu mengambil proyeknya Mbak Inayati, ya kelas 10 multimedia itu kan sedang bikin proyeknya Bapak Ibu menganyam menggunakan bahan bekas dari koran. Nah Mbak Inayati itu sudah membuat gulungan-gulungan koran itu tadi sudah banyak, sedangkan temannya ini itu belum buat, udah buat tapi itu baru sedikit. Kemudian ini temannya ini ngambil gulungan tadi tanpa permisi, tanpa benar sama Mbak Inayati marah sampai dobrak meja sambil dan kursi gitu. Jadi ini saya menggunakan tahapan segitiga resolusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah sama menanyakan keyakinan. Nah ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di channel YouTube saya, nanti bisa Bapak Ibu subscribe, like, dan komen ya. Nah, bisa nanti di channel YouTube saya Yunita Trimasari. Bapak Ibu bisa melihat di situ ada beberapa video di situ tentang pendidikan guru putra saya. Nah ini ada tanggapan dari siswa. Tuh, jadi pertama segitiga situs tadi tanggapan saya seperti apa? Senang tidak dia dengan kita menggunakan segitiga situs tadi? Next Pak. Nah di segitiga situs tadi itu ada 2 kasus ya tadi Bapak Ibu, nanti yang lainnya bisa Bapak Ibu sampaikan. Kemudian kita di tahap penutup ya Bapak Ibu. Di budaya positif ini menurutnya dalam penerapan disiplin positif di sekolah, hendaknya guru memiliki standar pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini
Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran Waktu pada siang hari ini, Waktu mau minta tolong sama Mas Erwin untuk memimpin doa teman-temannya, ya. Silakan Mas Erwin. Mari teman-teman, kita belajar segala mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Terima kasih Mas Erwin. Oke, pada siang hari ini sebelum kita mulai pembelajaran semuanya hadir? Hadir semua, komplit semua ya? Oke. Nah, ini sebelum kita ke materi, Waktu ingin menyampaikan tentang beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa? Sudah tahu belum tentang keyakinan kelas? Belum. Nah, kalau semisal peraturan kelas, peraturan atau tata tertib, sudah pernah dengar? Sudah. Ya, ini nanti pada siang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa sih? Hampir mirip dengan peraturan sekolah, peraturan sekolah atau peraturan kelas. Sekolah punya peraturan tidak? Nah, apa salah satunya peraturan kelas? Apa? Ada yang tahu? Apa? Datang tepat waktu, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Nah, itu termasuk dalam peraturan sekolah atau peraturan kelas. Tuh. Kemudian kalau peraturan kelas apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini jadi keyakinan kelas ini hampir mirip seperti dengan peraturan kelas. Cuma bedanya kalau peraturan keyakinan kelas nanti kita menggunakan kalimat yang positif. Kalimat positif seperti apa? Semisal contohnya, ini kan kelasnya bersih ya, kelasnya bersih. Kemudian kalian mau menggunakan kata-kata gini, biar teman-teman itu menjaga kebersihan. Terus ada kalimat gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu termasuk peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas. Jadi kalimatnya harus bagaimana kalau keyakinan kelas? Kalau kita harus membuang sampah, menjaga kebersihan, dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kalimatnya keyakinan kelasnya harus menjaga kebersihan. Terus contoh yang lainnya, misal wajib ulangan, tidak boleh mencontek, dilarang mencontek. Itu kan masih mengandung kalimat negatif. Nah, kan ada kata dilarang, tidak boleh. Nah, kita menggunakan kalimat yang positif. Bagaimana? Jujur. Kalau orang yang jujur berarti tidak mencontek. Begitu ya? Apakah sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita membuat keyakinan kelas? Ya. Tujuannya kita membuat keyakinan kelas itu apa? Untuk disepakati bersama-sama, dengan teman-temannya, kemudian kita terapkan dalam kelas kita untuk melatih kalian tanggung jawab. Kalau nanti semisal ada keyakinan kelasnya menjaga kebersihan, kok membuang sampahnya sembarangan, berarti orang itu tidak bertanggung jawab. Itu ya. Oke, sekarang Waktu akan membagikan kertas ini, kemudian nanti keyakinan kelasnya ditempel di depan. Nanti kalau sudah selesai ditulis keyakinan kelasnya, nanti ditempel di depan. Tidak boleh menggunakan kalimat apa tadi? Negatif. Contohnya apa tadi? Tidak, dilarang. Itu ya. Kalimat positifnya bagaimana? Jujur, kebersihan. Kalau sama teman harus saling menghargai. Itu ya. Ini tadi sudah dibuatkan sama Mbak Haya.
Haya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mbak Haya karena sudah membuat. Oke, Bapak bagikan ya.
diyakini dan dijalankan bersama. Sekarang kita baca kelasnya. Ya, ini ada rajin belajar. Ya, kalau rajin belajar berarti nanti setiap Bapak Ibu memberikan materi, kalian harus fokus mendengarkan materi dari Bapak Ibu. Kemudian ada kata singkatannya nih, jurdil, jujur dan adil. Nah, berarti teman-teman satu kelas harus bersikap jujur dan adil kepada siapapun, tidak pandang bulu. Kemudian saling tolong menolong sesama teman, membantu teman yang kesulitan. Kemudian saling menghargai. Kemudian datang tepat waktu. Sopan santun, sopan terhadap Bapak Ibu guru maupun teman. Kemudian menghormati guru di sekolah maupun di luar sekolah. Bagus, keren. Kemudian menjaga kebersihan. Berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kebersihan. Terus saling menyayangi teman. Menyayangi teman bukan dalam arti yang aneh-aneh loh ya. Peduli sama teman itu termasuk juga menyayangi teman. Itu ya. Disepakati nilai kelasnya satu kelas? Ya. Nah, ini sudah disepakati bersama. Semoga dengan keyakinan kelas yang kalian buat ini akan menjadikan kalian menjadi lebih baik lagi dan belajar bertanggung jawab. Oke, terima kasih untuk kelas 10 multimedia. Tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah luar biasa. Terima kasih. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nisyapuri, saya dari kelas 10 multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nadifa dari kelas 10 MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muslim dari kelas 10 MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayati Nailatul Iza dari kelas 10 MM.